Kembali lagi di channel Lost Series dengan saya Fatur Rahman. Kali ini ada berita yang menarik teman-teman. Berbicara mengenai pemilu Amerika Serikat yang sudah berakhir dan dimenangkan oleh Joe Biden. Selamat buat Joe Biden atas kemenangannya mengalahkan petahana Donald Trump. Dan Donald Trump semangat juga buat Donald Trump. Dan kita nggak tahu ini kedepannya Donald Trump mau ngapain ini. Lumayan keren sih, dari 5 tahun ini Donald Trump menjabat kebijakan-kebijakannya yang unpredictable. Di sini kita nggak menyoroti Joe Biden. Pada konten kali ini kita lebih menyoroti Donald Trump. Ini ada berita yang menarik ini guys. Dari CNBC Indonesia, kalau di Pilpres Amerika Serikat, kenapa Donald Trump masih dicintai pendukungnya? Jakarta, CNBC Indonesia. Perjalanan Donald Trump sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat telah usai setelah ia dikalahkan oleh Joe Biden dengan 290 versus 214 suara elektoral pada Minggu 8 November 2020 pagi hari. Meski kalah, para pakar mengatakan gerakan-gerakan yang diciptakan oleh petahana dari Partai Republik ini dikatakan masih sangat kuat dan bahkan lebih solid. Lebih solid dari tahun lalu pemilu waktu Donald Trump melawan Hillary Clinton, yang dimana kita kurang tahu sepak terjangnya Donald Trump di politik. Dia kan backgroundnya pengusaha, sementara Hillary Clinton kita tahu sendiri, Hillary Clinton pernah menjabat sebagai menteri waktu zamannya Obama ya kalau nggak salah. Terus dia juga istri dari mantan Presiden Amerika Serikat. Kita lanjut ke berita. Gerakan Trump itu nyata dan akan tetap ada, kata pakar politik Republik Sophia Nelson, dikutip dari AFP. Meskipun dicap sebagai sosok yang kontroversial, pendukung setianya tetap membantu Trump mencapai total suara tertinggi ketiga dalam sejarah politik Amerika. Jumlah pemilihnya berada di belakang Joe Biden dan Barack Obama pada Pilpres tahun 2008. Ini dua-duanya memecahkan sejarah baru ya. Dua calon kandidat presiden Amerika Serikat tahun 2020 ini memecahkan rekor baru, baik yang kalah maupun yang menang. Trump bahkan juga memenangkan sekitar 5 juta lebih banyak suara kali ini daripada yang dilakukan pada Pilpres tahun 2016 melawan Hillary Clinton. Trump menggelar lusinan kampanye menjelang pertarungan pada Selasa, tanggal 3 bulan November tahun 2020 di tempat pemungutan suara. Di sana Trump rupanya disambut oleh banyak orang. Bahkan parade Trump bergulir melalui kota demi kota di Amerika. Ini membuktikan adanya dukungan yang luas untuk Presiden ke-45 tersebut. Para pendukungnya mencintainya. Mereka mencintai karena fakta bahwa dia mengutamakan Amerika dan orang Amerika pertama, kata Jim Worthington, pendiri People for Trump. Mereka menyadari bahwa dia berjuang untuk mereka. Kami memperluas koalisi kami. Menurut Worthington, jika Trump kalah, gerakan MAGA tidak akan hilang. Saya pikir semua orang berkumpul kembali. Dia akan memutuskan jalur apa untuk kita semua yang akan kita ambil, dan saya pikir kita akan memperkuat bersama. Trump sendiri dikatakan memiliki pengaruh secara keseluruhan pada Partai Republik yang telah secara besar-besaran mendukungnya selama 4 tahun terakhir. Sebab meskipun Trump kalah, Partai Republik berada di jalur untuk mempertahankan mayoritas Senat mereka dan tidak kalah di Dewan Perwakilan Rakyat. Profesor Ilmu Politik Universitas Johns Hopkins, Daniel Schwarzman, burung apa tuh men? Apa sih? Lanjut. Daniel Schwarzman mengatakan partai yang mengusung Trump akan tetap mendukungnya meski ia tidak akan sering tampil di televisi atau di ruang publik. Ini adalah keadaan di mana pihak-pihak lebih cenderung untuk tetap bertahan daripada mengatakan kami perlu melakukan sesuatu yang sangat-sangat berbeda, kata Schwarzman. Senada dengan Schwarzman, David Hopkins, Profesor Ilmu Politik Boston College, mengatakan Trump telah dan akan terus memiliki pengaruh besar pada Partai Republik setidaknya selama 4 tahun ke depan, bahkan jika dia kalah. Pelobi IFB Advokasi John Feehery yang telah bekerja dengan beberapa anggota Parlemen Republik mengatakan
Jika para pendukung Trump sangat menyukai orang ini meskipun semua kekurangannya atau mungkin karena kekurangannya, keren banget. Menyukai orang ini atas semua kekurangannya dan mungkin menyukai dia karena kekurangannya. Ya ampun. Aduh, cowok Indonesia zaman sekarang susah banget untuk mencintai pasangannya. Jauh ini melenceng jauh sekali. Ini sangat menyukai orang ini meskipun semua kekurangannya atau mungkin karena kekurangannya. Gila. Ini jatuhnya mungkin bisa ke fanatik ya. Itu hal yang aneh. Saya pikir sebagian karena dia sangat otentik. Dia mengatakan apa yang ada di pikirannya dan orang-orang suka melihat apa yang ada di pikirannya. Jika Trump tidak ada, seseorang harus menemukan dia, kata Fehery. Fehery mengatakan bahwa jika Trump kalah, saya tidak akan terkejut jika dia mencalonkan diri lagi pada Pilpres 2024. Diketahui para pemilih Hispanik yang seringkali diharapkan condong ke kiri atau ke Partai Demokrat berpaling ke Trump kali ini. Pada pemilu kali ini, para pemilih di Hispanik yang sering condong ke kiri atau ke Partai Demokrat berarti waktu Hillary dia condong ke Hillary ya. Tapi tahun ini dia condong ke Trump. Suatu tambahan, tapi di sisi lain juga Trump kecolongan di beberapa tempat juga sih. Trump memiliki banyak kontroversi. Salah satunya adalah caranya menangani pandemi virus corona COVID-19 yang sudah merenggut nyawa lebih dari 233.000 ya. Ini juga memprihatinkan juga ini COVID. Berawal dari identifikasi virus COVID ini yang nggak jelas atau emang disamarkan. Yang pertama katanya nggak menular, kayak yang pertama cuma hewan ke manusia, kayak nggak bisa manusia ke manusia. Oke, kita lanjut. Trump memiliki banyak kontroversi, salah satunya di COVID tadi yang sudah merenggut nyawa 233.000 orang Amerika. Di sisi lain itu Trump juga memiliki kebijakan imigrasi yang keras dan gaya bicaranya yang kurang ajar. Frontal banget gaya bicaranya Trump tentang menanggapi kasus-kasus imigrasi atau membuat kebijakan tentang imigrasi. Ya, itu pernah juga ada yang Trump itu istilahnya menutup orang Muslim, itu kan juga pernah kan itu buat masuk ke Amerika orang Islam lebih susah. Terus beberapa negara juga melakukan hal yang sama juga. Jadi pernah itu ada cerita teman-temanku waktu magang. Ya, waktu magang teman-teman kan jurusan hubungan internasional. Dia magangnya ke kedutaan besar di luar gitu. Ada yang di mana? Ada yang di Australia dan lain-lain lah. Sementara waktu itu temanku itu namanya Islami banget gitu. Terus prosesnya juga agak lama jadian di Australia. Oke, kita lanjut. Miliarder dan mogul real estate yang menjadi pemimpin dunia ini masih menjadi salah satu orang Republikan paling populer sejak Ronald Reagan. Nah, ini selanjutnya saya akan coba menyoroti tentang ini, keren ini, Make America Great Again. Ini kayak jadi sebuah ideologi baru gitu ya. Di samping sebelumnya itu zaman-zaman globalisasi, kita tahu sendiri. Mulai zamannya Pak Obama itu istilahnya kayak membuka luas gitu loh. Kayak orang Amerika, istilahnya ya orang Amerika ya, maksudnya ya istilahnya setara gitulah, maksudnya nggak mengunggul-unggulkan banget orang Amerika, tapi itu di sisi lain juga membuat sedikit kayak agak kekecewaan orang-orang Amerika yang mungkin saya sendiri berpendapat terlalu egois, terus melihat Trump dengan Make America Great Again yang di situ kebijakannya lebih mengutamakan dan sangat mengutamakan orang-orang Amerika, dan kayak memandang sebelah mata gitu orang selain Amerika gitu. Kita coba googling di Wikipedia sejarahnya Make America Great Again. Dikutip dari Wikipedia, Make America Great Again bahasa Indonesianya kembalikan kejayaan Amerika adalah slogan kampanye dalam politik Amerika Serikat yang pertama kali muncul dalam kampanye Ronald Reagan pada 1980. Donald Trump kemudian mendaftarkan slogan ini sebagai merek jasa di Amerika Serikat. Dan orangnya bisnismen banget ya.
Oke, lanjut. Selanjutnya kita lihat dari sejarahnya. Slogan ini diciptakan tahun 1979 ketika ekonomi Amerika Serikat mengalami stagflasi. Jadi berawal dari ekonomi dan sekarang dipakai lagi dalam kancah perpolitikan. Ronald Reagan pertama kali menggunakannya dalam kampanye presiden tahun 1980. Setelah itu kan ada krisis ekonomi tahun 79. Terus tahun 80 itu ngepasin pemilu pemilu presiden. Dan Ronald Reagan mengambil kesempatan ini, mengambil momentum ini untuk dipakai sebagai slogan dan akhirnya dia berhasil menjadi presiden. Slogan ini juga digunakan oleh mantan presiden Bill Clinton dalam kampanye presiden tahun 1992, tetapi ia mencap slogan ini siulan rasis pada Pilpres 2016. Menarik. Oke, dari sejarahnya seperti itu, lalu kok bisa dipakai atau digunakan oleh Trump? Ini penggunaan di Wikipedia. Selanjutnya penggunaan oleh Trump. Trump mengarang slogan ini pada November 2012, sehari setelah Barack Obama menang pemilu lewat Mitt Romney. Ia awalnya mengarang "We will make America great" dan "Make America great". Setelah memilih "Make America great again", ia langsung mendaftarkan ke kantor paten. Trump mengaku baru tahu pada tahun 2015 bahwa Reagan pernah memakainya tahun 1980, tetapi ia tidak mempatenkan sebagai merek dagang. Oke. Pada tanggal 12 November, ia mengajukan hak eksklusif penggunaan slogan ini kepada United States Patent and Trademark Office untuk keperluan politik. Slogan ini terdaftar sebagai merek jasa pada tanggal 14 Juli 2015 setelah Trump secara resmi memulai kampanye presiden tahun 2016. Jadi ya persiapannya nggak dadak gitu loh, 2015 terus 2016 dia pakai buat 2015 didaftarkan, 2016 dia pakai sebagai kampanye. Semasa kampanye, Trump sering melontarkan slogan ini sambil mengenakan topi bertuliskan slogan tersebut. Wah, jadi ciri khas banget ini waktu itu. Slogan ini dipandang sangat penting sampai-sampai tim kampanye Trump menggelontorkan lebih banyak dana kampanye untuk memproduksi topi slogan ini seharga $25 di situsnya. Daripada jajak pendapat, konsultan dan iklan televisi, Trump mengklaim bahwa jutaan topi laris terjual. Usai kemenangan Trump dalam pemilu, situs transisi presidennya memakai alamat greatagain.gov. Pada Januari 2017, Trump mengatakan bahwa slogan kampanyenya tahun 2020 nanti adalah Keep America Great, dan permohonan merek dagangnya telah diajukan ke kantor paten. Pemilu kali ini Amerika Serikat mungkin gara-gara COVID ya, terus di Indonesia itu banyak terjadi masalah gitu, masalah yang viral gitu. Jadi masyarakat Indonesia ini mungkin menurut pengamatanku saja sih, tapi nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Kelihatannya mayoritas masyarakat Indonesia kalau dibanding minatnya ya, tahun ini pemilu yang sekarang sama pemilu yang sebelumnya, pemilu 2015, kayaknya masyarakat Indonesia lebih menyoroti ya daripada yang pemilu 2020 ini ya. Dan kayaknya waktu berjalan sangat cepat gitu loh. Kalau waktu itu kayaknya lama banget gitu loh kampanyenya, terus dan lain-lain. Ini waktu berjalan sangat cepat itu gara-gara mungkin kita sibuk dengan kasus-kasus viral gitu, kayak apa namanya, Anjay. Enggak sih, Anjay kan jauh yang akhir-akhir ini ya, mungkin teman-teman lebih tahu lah. Selanjutnya ini aku mau membahas ini, Make America Great Again itu kayak jadi slogan kampanye kayak ideologis banget gitu loh. Nah, ini aku akan sedikit menyinggung membahas masalah partai di Amerika itu gimana. Sebenarnya partai di Amerika itu banyak, bukan cuma Demokrat sama Republik, tapi partai-partai tersebut istilahnya gabung sama Demokrat sama Republik karena mereka berdua adalah partai terbesar di Amerika. Lebih baik ngikut gitu loh daripada membesarkan partai sendiri, menurutku sih kayak gitu. Nah, ini aku mau membahas kok bisa sampai bertahan lama banget gitu loh Partai Republik melawan Partai Demokrat gitu. Kalau kita lihat di Indonesia kan istilahnya itu ganti-ganti gitu loh. Yang waktu Pak SBY menang itu kan Partai Demokrat kan baru gitu ya, baru, tapi kok bisa sampai memenangkan
Bapak SBY, terus yang akhir-akhir ini kan itu 2014 kemarin istilahnya kayak dalam tanda kutip PDI lawan Gerindra gitu ya. Terus yang 2019 kemarin itu kayak istilahnya koalisi lawan koalisi gitu ya, atau cebong lawan kampret gitu. Oke, di Indonesia emang beberapa teman-teman saya menyoroti kenapa kok nggak langgeng gitu ya istilahnya koalisi, karena nggak didasari oleh faktor ideologis gitu ya. Kali ini kita akan membahas ideologis dan kenapa kok bisa Make America Great Again itu sangat melekat di para pendukung Trump gitu. Kita akan membahas ideologi dalam ilmu politik. Ideologi dalam ilmu politik itu mirip kompas moral yang menjadi petunjuk arah kemana urusan publik mau dibawa menurut prinsip-prinsip moral tertentu. Sebelum itu, ini dari Tirto IT yang judulnya Politik Tanpa Ideologi, Politik Tukang Obat pada November 2019. Pengarangnya Ahmad Munjid, pengajar Fakultas Ilmu Budaya UGM. Kita lanjut ke bacaan. Liberalisme berkeyakinan bahwa kemerdekaan individu menjadi syarat mutlak bagi kemakmuran ekonomi dan kedaulatan politik. Karena itu, semua urusan publik harus diatur untuk menjamin kemerdekaan individu itu, termasuk jaminan kebebasan bicara, kebebasan beragama, kepemilikan individual, dan lain-lain. Negara tidak boleh ikut campur kecuali untuk memastikan tidak adanya pelanggaran hak individu yang satu oleh individu yang lainnya. Dan dalam urusan ekonomi, pasar dan tangan-tangannya yang tak kelihatan menjadi aturan main yang dianggap menjadi kemerdekaan individu tadi. Tidak heran liberalisme kemudian identik dengan kapitalisme. Sebaliknya, sosialisme berkeyakinan bahwa kemakmuran ekonomi dan kedaulatan politik yang sesungguhnya hanya bisa dicapai secara bersama-sama, dan itu berarti individu harus tunduk kepada kepentingan kolektif. Kepentingan kolektif negara berdiri di atas semua kepentingan anggota-anggotanya. Tentu saja ada spektrum yang luas pada kedua ideologi tersebut. Bahkan ada kombinasi keduanya. Begitu juga tak terhitung jumlah kombinasi antara salah satu atau kedua ideologi tersebut dengan ideologi lain, termasuk dengan agama. Maka di Amerika Serikat yang semuanya menganut liberalisme, sebagian anggota Partai Demokrat misalnya juga mempunyai nuansa sosialis. Ketika kapitalisme menjadi ideologi arus utama di tengah masyarakat, sosialisme bisa digunakan sebagai cap untuk menjatuhkan seseorang atau sebaliknya, kekuatan untuk mengangkatnya. Obama dituduh sosialis oleh kaum Republikan yang ingin menjatuhkannya. Bernie Sanders dan Alexandria Ocasio-Cortez mengaku sosialis untuk meraup dukungan kalangan tertentu, padahal dua-duanya ya kapitalis juga. Katakan saja Partai Republikan itu kapitalis puritan atau konservatif, sedang Demokrat itu kapitalis liberal. Meski sama-sama kapitalis, arah kedua partai itu berbeda tajam. Dalam banyak kebijakan Republik yang penting, pendidikan, asuransi kesehatan, pajak, kepemilikan atau kontrol senjata, lapangan pekerjaan, imigrasi, dan lain-lain. Perbedaan yang tajam itu timbul sebagai akibat dari perbedaan corak ideologi. Meski masih sama-sama kapitalisme, masing-masing punya kompas moral yang berbeda dalam melihat kenyataan dan merancang kebijakan. Kedua partai itu hanya bisa bersatu dalam tanda kutip sebentar-sebentar dalam apa yang disebut sebagai politik bipartisan jika yang menjadi pertarungan adalah kepentingan nasional. Keren sih, kepentingan nasional, seperti misalnya perang melawan terorisme, krisis keuangan global, bencana alam, dan hal-hal serupa. Di luar itu sulit sekali mereka melakukan kompromi. Ya keren sih, nasionalisnya masih ada, berarti ya bisa disebut negarawan gitulah. Artinya dalam berpolitik, dalam perbedaan pilihan kandidat dan partai, orang Amerika dipandu oleh suatu corak ideologi tertentu sebagai kompas moral. Nilai apa yang dipertaruhkan dan mau dibawa kemana kehidupan bersama yang menjamin keberlangsungan nilai-nilai itu akan menjadi pertimbangan utama siapa kandidat yang mereka pilih. Pembahasan selanjutnya mengenai masyarakat Indonesia. Mungkin teman-teman bisa ini lihat artikelnya, nanti kita cantumin linknya di bawah. Mungkin cukup sekian biar durasinya nggak terlalu lama dan teman-teman ada waktu buat
browsing-browsing, googling-googling, dan membaca apa yang saya baca ini. Banyak sekali sih hal-hal yang menarik lainnya. Oke, mungkin sekian googling-googling kali ini. Pembahasan kali ini kita bisa lihat betapa pentingnya sebuah ideologi atau yang disebut sebagai kompas moral gitu ya teman-teman. Kalau kita memaknai ideologi sebagai kompas moral, jadi yang kita lihat itu bukan ini golongan apa, tapi moral yang didapatkan dari ideologi itu apa. Jadi outputnya apa itu untuk kalau kita memilih ideologi ini itu istilahnya nanti apa kebaikan untuk masyarakat misalnya, kebaikan untuk negara misalnya. Dan sementara yang terjadi di Indonesia itu kebanyakan cuma fanatik buta. Maksudnya masyarakat cuma oh iya ini bagus dalam hal apa, kebijakannya bagaimana gitu yang perlu kita pertanyakan. Terus ideologi itu istilahnya kayak karakter gitu ya teman-teman. Ini menurut pandanganku pribadi sekarang secara garis kecil ya, bukan garis besar. Oke, sekian, terima kasih teman-teman, see you next time.